Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Univers, kami dari kelompok 1 mata kuliah perpajakan 2 program studi S1 akuntansi Universitas Fajar. Nah, kali ini kami akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Namun sebelum itu, mari saya perkenalkan teman-teman kelompok saya. Nah, yang pertama ada saya sendiri, Nur Amanah. Yang kedua ada Berlian Octavia. Dan yang ketiga ada Dea Alfariza. Dan yang terakhir ada Silia Sulu Kondolele. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Nah, namun sebelum itu, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu pajak dan apa manfaat dari mempelajari pajak. Nah, pajak sendiri merupakan kontribusi atau iuran wajib kepada negara yang bersifat secara paksa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada negara, di mana pajak ini nantinya akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Nah, apa sih pentingnya dalam mempelajari pajak? Nah, selain sebagai ilmu pengetahuan dan mendukung kita dalam lingkup pekerjaan dan pekerjaan di bidang apapun, memahami tentang pajak juga akan membantu kita untuk meningkatkan kepatuhan kita sebagai wajib pajak. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, saya persilakan kepada teman-teman saya untuk menjelaskan. Hai buat kamu yang belum mengetahui dan ingin mengetahui apa saja sih jenis-jenis pajak, ciri-ciri pajak, fungsi pajak, serta manfaat pajak. Jadi, jenis-jenis pajak ini terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, berdasarkan sifatnya ada pajak tidak langsung, adalah pungutan wajib yang hanya diberlakukan saat wajib pajak melakukan suatu perbuatan tertentu. Salah satu contoh yaitu PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah, pungutan yang hanya dibayarkan bagi mereka yang menjualkan barang-barang mewah. Dan ada juga pajak langsung, adalah pungutan yang wajib harus dibayar sesuai dengan surat ketetapan yang dikeluarkan oleh kantor perpajakan. Contohnya yaitu ada PBB, pajak bumi dan bangunan, dan PPH, pajak penghasilan. Dan yang kedua, berdasarkan instansi pengungutannya ada pajak daerah, merupakan pungutan wajib yang diberlakukan oleh pemerintah daerah setempat kepada rakyat daerah tersebut. Contohnya ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, kendaraan bermotor, PBB pedesaan dan perkotaan, BPHTB, biaya perolehan, hak atas tanah dan bangunan, dan lain-lain. Dan pajak pusat merupakan pungutan wajib yang harus warga negara bayarkan kepada pemerintah pusat melalui DJP atau Direktur Jenderal Pajak. Contohnya ada PBB, PPH, PPNBM, PPN, biaya materai, dan yang ketiga ada berdasarkan subjek dan objek pemungutannya. Ada pajak subjektif, merupakan pungutan wajib yang harus warga bayarkan berdasarkan aspek subjeknya atau individunya. Contohnya itu PPH dan pajak kekayaan. Dan pajak objektif merupakan pungutan wajib yang didasarkan pada aspek objeknya atau kebendaannya. Contohnya itu pajak kendaraan bermotor, biaya materai, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pajak. Yang pertama, pajak wajib dibayarkan. Kedua, bersifat memaksa. Ketiga, memiliki dasar hukum yang sah dan mengikat. Keempat, masyarakat tidak mendapat imbalan langsung. Tahu nggak sih, selain jenis-jenis dan ciri-ciri pajak, pajak juga memiliki fungsi loh. Yang pertama itu ada fungsi anggaran, dan yang kedua itu fungsi mengatur, dan yang ketiga itu fungsi pemerataan atau redistribusi pendapatan, dan yang ketiga itu fungsi stabilitas. Setelah saya memaparkan dari jenis-jenis pajak, ciri-ciri pajak, fungsi pajak, pasti nggak ketinggalan juga yang namanya manfaat dari pajak itu sendiri. Adapun manfaat dari pajak, yang pertama itu dapat membiayai pembangunan nasional, kedua membayar gaji pegawai negeri, yang ketiga itu membayar utang pemerintah, dan keempat itu pengadaan fasilitas umum. Nah, berikut adalah hak wajib pajak, di mana hak wajib pajak ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertamanya itu hak atas kelebihan pembayaran pajak. Hak ini terjadi ketika besaran pajak terutang yang dibayar atau dipotong atau dipungut ternyata lebih kecil daripada jumlah kredit pajak. Wajib pajak berhak menerima kembali kelebihan tersebut. Secara sederhananya, wajib pajak berhak menerima kembali kelebihan bayaran ketika membayar pajak lebih banyak daripada jumlah yang sebenarnya.
Apabila wajib pajak termasuk dalam kriteria wajib pajak patuh, pengembalian ini dapat dilakukan paling lambat 3 bulan atau untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN sejak permohonan diterima. Jika Ditjen Pajak terlambat mengembalikan kelebihan bayaran pajak, wajib pajak berhak menerima bunga sebesar 2% per bulan dengan maksimum 24 bulan. Nah, yang kedua yaitu hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Hak ini terjadi berdasarkan ruang lingkupnya. Jenis pemeriksaan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan kantor ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan dan paling lama 6 bulan. Bulan terhitung dari tanggal wajib pajak memenuhi surat panggilan untuk melakukan pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Kemudian, pemeriksaan laporan itu dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang menjadi 8 bulan, terhitung sejak tanggal surat pemerintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak pada wajib pajak berhak untuk meminta surat pemerintahan pemeriksaan, melihat tanda pengenalan pemeriksaan, mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan, meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT, hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Kemudian yang ketiga hak wajib pajak yaitu hak untuk mengajukan keberatan atau banding dan peninjauan kembali. Setelah dilakukan pemeriksaan, umumnya akan terbit suatu surat ketetapan pajak yang menunjukkan kalau wajib pajak kurang bayar, lebih bayar, atau nihil perpajakannya. Jika wajib pajak tidak sependapat dengan surat tersebut, dapat mengajukan keberatan. Lalu, bila belum puas dengan keputusan keberatan selanjutnya, wajib pajak dapat mengajukan banding. Langkah terakhir dalam sengketa pajak, wajib pajak dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Kemudian, hak wajib pajak yang keempat yaitu hak kerahasiaan, di mana wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan kerahasiaan atas semua informasi yang disampaikan kepada Ditjen Pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakan. Di sisi lain, pihak yang bertugas di bidang perpajakan dilarang untuk mengungkapkan keberhasilan wajib pajak karena keberhasilan wajib pajak yang dilindungi yaitu surat pemberitahuan, laporan keuangan, dokumen lainnya yang dilaporkan wajib pajak, data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia, dan dokumen atau rahasia wajib pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan. Kemudian, hak wajib pajak yang kelima yaitu hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran, di mana wajib pajak dapat mengajukan permohonan dan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak dalam kondisi tertentu. Hak wajib pajak yang keenam yaitu hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan, di mana wajib pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT tahunan pada PPh orang pribadi maupun PPh badan dengan alasan tertentu. Kemudian ada hak untuk pengurangan PPh pasal 25, di mana PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak. Mengingat pajak terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengurangan besaran angsuran PPh pasal 25 dengan alasan tertentu. Yang hak wajib pajak yang ke-8 yaitu hak untuk pengurangan pajak bumi dan bangunan atau biasa disingkat dengan PBB. Karena kondisi atau sebab tertentu seperti rusaknya bumi dan bangunan yang terkena bencana alam, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan pajak terutang atau PBB. Wajib pajak yang merupakan anggota veteran pejuang dan pembela kemerdekaan juga dapat mengajukan pengurangan PBB.
hak wajib pajak yang ke-9 yaitu hak untuk pembebasan pajak, di mana wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan dengan alasan tertentu. Hak wajib pajak yang ke-10 yaitu hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Wajib pajak yang termasuk ke dalam wajib pajak patuh dapat diberikan pengembalian pada pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPH terhitung sejak tanggal permohonan. Kemudian hak wajib pajak yang ke-11 yaitu hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Hak ini untuk pelaksanaan proyek pemerintahan yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, PPH terutang atas pengendalian yang diterima kontraktor, konsultan, dan supplier utama ditanggung oleh pemerintah. Kemudian hak untuk mendapatkan insentif perpajakan. Nah, hak ini dalam lingkup PPN, barang kena pajak atau BKP atau kegiatan tertentu diberikan fasilitas pembebasan PPN. BKP tersebut diantaranya yaitu seperti kereta api, pesawat udara, kapal laut, buku-buku, perlengkapan TNI atau Polri yang diimpor maupun yang diserahkan di area pabean oleh wajib pajak tertentu. Fasilitas PPN tidak dipungut ini turut diberikan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan di kawasan tertentu, seperti kawasan berikat, diantaranya yaitu impor dan perolehan bahan baku. Untuk kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yaitu kewajiban pajak. Terlebih dahulu, kita membahas tentang apa itu kewajiban dan pajak. Mungkin teman-teman sekalian sudah tidak asing lagi dengan kata kewajiban. Oke, kewajiban itu adalah segala sesuatu yang diharuskan. Sedangkan pajak itu adalah iuran bagi warga negara Indonesia. Itu yang wajib. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam materi, inti materi kewajiban pajak. Kewajiban pajak itu ada 4. Yang pertama, kewajiban mendaftarkan diri kepada seluruh warga Indonesia, baik orang pribadi dan badan, harus mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP atau nomor pokok wajib pajak di kantor pajak yang ada di daerah kalian atau yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Terus yang kedua, kewajiban pembayaran, pemotongan atau pemungutan, dan pelaporan pajak. Wajib pajak harus melakukan yang namanya perhitungan atau pembayaran dan pelaporan pajak yang terutangnya sendiri sesuai dengan self-assessment. Terus yang ketiga, kewajiban dalam hal yang diperiksa. Deadline pajak ini harus dalam melakukan pemeriksaan pada wajib pajak untuk mematuhi kepatuhannya. Ini bertujuan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak warga negara Indonesia baik orang pribadi maupun badan. Adapun beberapa yang kewajiban yang contohnya yang harus diperiksa, yang pertama itu memenuhi panggilan jika dipanggil oleh pemeriksa sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Yang kedua, menunjukkan atau meminjamkan seluruh data yang menjadi dasar serta berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh dalam setahunnya, baik dalam kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak. Ada yang terus memberikan izin untuk memasuki tempat dan atau ruang yang dianggap perlu serta memberi bantuan untuk memperlancar proses pemeriksaan. Menyampaikan tanggapan secara tertulis, meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik, memberikan keterangan lain baik lisan maupun tulisan. Dan the last, kewajiban wajib pajak itu yang terakhir ini, yang keempat adalah kewajiban memberi data. Data di sini adalah data informasi tentang orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha kita, pendapatan kita, peredaran usaha, dan penghasilan atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah, debitur, dan transaksi keuangan dan lalu lintas devisa.
kartu kredit, serta laporan keuangan dan atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi di luar Ditjen Pajak. Kewajiban ini tidak hanya dipatuhi oleh wajib pajak, tetapi juga di setiap instansi pemerintah, lembaga asosiasi, dan pihak lain. Jadi, sengaja tidak memenuhi kewajiban ini, wajib pajak akan terkena pidana kurang panjang selama 1 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Nah, selanjutnya subjek dan objek pajak. Objek pajak adalah sumber penghasilan atau pendapatan yang dikenakan pajak, sedangkan subjek pajak adalah perseorangan atau pelaku usaha yang ditetapkan menjadi pelaku pajak tersebut. Nah, yang pertama yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau perseorangan, warisan yang belum dibagikan sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, kemudian ada badan, dan bentuk usaha tetap. Objek pajak sendiri adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang yang dijadikan dasar atas sasaran pemungutan pajak, misalnya pendapatan, tanah, gedung, bangunan, dan kendaraan. Nah, saya rasa sudah cukup jelas bukan tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 1 yang telah membantu saya untuk menjelaskan materi ini. Semoga video ini dapat mengedukasi dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.